Kan, memperdalam lagi sistem persamaan linear. Nah, jenis selain SPLDV. Nah, di bab ini ya, atau di pertemuan kali ini juga kita akan membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, si 3 variabel ini yang baru kalian temui di kelas 10 ini. Materi sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV. Nah, kita juga akan mempelajari tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi materi inilah yang baru. Jadi kemarin waktu SMP kalian baru sampai SPLDV. Nah, sekarang kita akan membahas SPLTV juga. Nah, biasanya kalau sistem persamaan linear ada kaitannya dengan salah cerita. Maka dari dua materi ini nanti kita juga akan membahas tentang jadi kita akan juga membahas tentang menentukan model matematika. Jadi kalau model matematika itu mengubah soal cerita ke dalam bentuk SPLDV atau SPLTV ya. Jadi dia salah satu aplikasi dari sistem persamaan linear. Nah, maka pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah materi sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV ya. Jadi kita sambil mereview lagi materi waktu kalian SMP. Oke, jadi kita akan membahas tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, biasanya sistem persamaan linear 2 persamaan linear 2 variabel. Nah, mungkin tentu kalian masih ingat kan bentuk umum dari sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi kalau sistem persamaan linear 2 variabel, bentuk umumnya adalah yang pertama AX ditambah BY sama dengan C. Nah, dan PX ditambah QY sama dengan R. Jadi ada dua variabel, yaitu ada variabel X dan ada variabel Y. Nah, jadi cara menyelesaikannya. Nah, kalian masih ingat nggak cara menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel? Cara penyelesaiannya, kalian tentu masih ingat nggak menentukan penyelesaian? Ada beberapa cara menyelesaikan atau ada beberapa cara-cara penyelesaian untuk sistem persamaan linear 2 variabel. Biasanya yang pertama kita bisa pakai grafik ya. Grafik kita bisa pakai substitusi atau bisa juga pakai eliminasi. Nah, atau bisa juga kita gabungkan substitusi dan eliminasi. Jadi kita bisa ngegabungin nih dua penyelesaian untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Oke, contohnya. Contohnya yang pertama. Di soal diketahui sistem persamaan 2x tambah 3y plus 5x tambah 3y sama dengan 23. Nah, kita disuruh nentuin berapakah nilai x, y-nya. Ya, jadi caranya pada penyelesaian kali ini Ibu akan menggunakan metode substitusi dan eliminasi atau eliminasi dan substitusi ya. Jadi caranya yang pertama kita eliminasi dulu nih persamaannya. Nah, kita buat persamaannya kan ada 2x ditambah 3y sama dengan 11, 5x ditambah 3y sama dengan 23. Nah, ini Ibu eliminasi karena kebetulan y-nya sudah sama koefisiennya. Jadi bisa langsung kita eliminasi. Bisa kita langsung eliminasi. Bisa langsung kita coret aja nih. Kita kurang ya, kita coret 3y-nya. Maka sisanya tinggal berarti tinggal 2x dikurang 5x maksud Ibu. Berarti ini min 3x sama dengan 11 dikurang 23. Berarti jawabannya adalah min 12. Nah, maka nilai x sama dengan min 12 per min 3. Maka dapat x sama dengan 4. Nah, setelah kita dapat
nilai X sama dengan 4 dengan cara metode eliminasi. Oke, jadi setelah kita udah dapat nih nilai X-nya sama dengan 4. Nah, kita udah dapat X-nya sama dengan 4. Sekarang kita substitusi. Ya, substitusi atau mengganti. Mengganti nilai X sama dengan 4, kamu boleh pilih dari persamaan pertama atau persamaan kedua. Nah, Ibu pakai persamaan yang pertama. Di situ 2X tambah 3Y sama dengan 11. Ya, jadi substitusi nilai X sama dengan 4. Jadi X-nya ganti sama 4. Jadi kalian ganti X-nya 2 kali 4 ditambah 3Y sama dengan 11. 8 ditambah 3Y sama dengan 11. Berarti 3Y sama dengan 11 dikurang 8. 3Y sama dengan 3, maka Y-nya sama dengan 3 bagi 3. Ya, yaitu Y-nya sama dengan 1. Oke. Nah, udah dapat nilai X-nya, udah dapat nilai Y-nya. Maka HP-nya adalah, ya, bisa kalian tulis 4,1. Jadi jangan ketukar. Yang ini adalah nilai X, yang ini adalah nilai Y. Jadi jangan sampai kalian ketukar dalam proses penulisan. Contoh selanjutnya nih, misalnya Ibu punya X tambah 7Y sama dengan 25 dan 4X tambah 6Y sama dengan 20. Tentukan penyelesaiannya. Berarti kita disuruh cari nilai X sama nilai Y-nya. Nah, sekarang lebih enak kita pakai metode eliminasi. 3X tambah 7Y sama dengan 25. Lalu 4X tambah 6Y sama dengan 20. Nah, kalau pada persamaan ini, jadi pada sistem ini kita mau eliminasi, cuma koefisiennya belum ada yang sama nih. Koefisien X-nya yang persamaan pertama 3, persamaan kedua 4. Lalu koefisiennya 7 sama 6. Jadi belum ada koefisien yang sama. Nah, caranya karena dia belum sama, maka kita samakan dulu. Nah, sekarang kita tentukan nih, misalnya mau eliminasi mana. Misalnya Ibu mau eliminasi yang X. Berarti kita buat yang persamaan pertama kita kalikan 4, persamaan kedua kita kalikan 3. Jadi kita buat KPK-nya. Kita cari KPK antara 3 sama 4. Kebetulan 12 kan? Ya, jadi setelah itu sekarang kita kalikan setelah persamaannya 3 kali 4 dapat 12X ditambah 7 kali 4 plus 28 sama dengan 25 kali 4 100. Sekarang persamaan yang kedua, 4X kali 3 berarti dapat 12X ditambah 6 kali 3 18Y sama dengan 20 kali 3 60. Nah, setelah sama, ada variabel yang koefisiennya sama, maka kita eliminasi. Berarti 12 dikurang 12, maka bisa kita coret nih nilai 12X-nya. Habis. Nah, berarti sisanya tinggal, berarti kita dapat tuh 28 dikurang 18, berarti dapat 10Y. 100 dikurang 60, berarti dapat 40. Maka nilai Y-nya sama dengan 40 dibagi 10. Dapat Y-nya sama dengan 4. Nah, setelah dapat Y-nya 4, substitusi Y sama dengan 4. Nah, Ibu pilih persamaan pertama. 3X tambah 7Y sama dengan 25. 3X ditambah 7 kali 4 sama dengan 25. 3X ditambah 28 sama dengan 25. 3X sama dengan 25 dikurang 28. Berarti 25 dikurang 28 berapa? Nah, dapat tuh min 3. 3X sama dengan min 3. X-nya sama dengan min 3,3. Berarti kita dapat X-nya sama dengan min 1. Nah, setelah kita dapat
Oke, setelah kita dapat nilai X-nya sama nilai Y-nya, dapat Y-nya 4, X-nya -1. Berarti bisa kita tuliskan HP-nya. Oke, berarti HP-nya adalah -1,4. Ingat, ini X, yang ini adalah Y. Jadi tulisnya adalah X dulu baru Y. Oke, contoh selanjutnya. Contoh yang ketiga, kita diminta menentukan. Oke, contoh yang ketiga atau contoh selanjutnya yang kita akan bahas adalah tentang sistem. Tentukan penyelesaian sistem persamaan. 8 per X ditambah 3 per Y sama dengan 3. 4 per X ditambah 9 per Y sama dengan 4. Nah, sekarang bentuknya pecahan. Jadi variabelnya ada di bawah. Oke, nah sekarang bentuknya pecahan. Katanya kita diminta tentukan penyelesaian sistem persamaan 8 per X ditambah 3 per Y sama dengan 3, 4 per X ditambah 9 per Y sama dengan 4. Nah, ternyata variabelnya ada di bawah. Ini sama-sama X, yang ini sama-sama Y. Nah, kalau variabelnya, kalau dalam bentuk pecahan seperti ini, maka kalau kita mau eliminasi, kita cukup samakan pembilang. Yang mana sih yang pembilang? Yang pembilang itu angka yang di atasnya. Kan kalau bawah penyebut, berarti ini pembilangnya kita samakan, kita cari KPK-nya 8 sama 4. Kalau kita mau eliminasi X. Kalau mau eliminasi Y, berarti kita cari KPK antara 3 sama 9. Nah, sekarang tentuin mau eliminasi yang mana kira-kira. Kan 8 per X ditambah 3 per Y sama dengan 3. 4 per X ditambah 9 per Y sama dengan 4. Nah, ibu ternyata mau kita pilih misalnya mau eliminasi X, variabel X. Berarti kita sama ini 8 sama 4, KPK-nya berapa? Nah, ternyata 8. Berarti kita yang atasnya kita kalikan 1 berarti ya. Dan yang bawahnya kita kali 1, yang bawahnya kita kali 2 biar sama pembilangnya. Berarti setelah kita kalikan 8 kali 1, 8 per X ditambah 3 per Y sama dengan 3. Tidak berubah karena kan dikali 1. Kalau di 1 kali 1 berarti angkanya tetap sama. Sekarang kalikan atasnya aja, 4 kali 2, 8 per X, 9 kali 2 tambah 18 per Y sama dengan 4 kali 2, 8. Nah, tinggal kita eliminasi deh. Berarti yang habis adalah, berarti bisa kita coret nih nilai X-nya, ya kan? Berarti sisanya 3 dikurang 18. Jadi cukup kalian kurangi atasnya aja, 3 dikurang 18. Ternyata min 15 per Y sama dengan 3 dikurang 8, min 5. Nah, caranya kalian kali silang. Min 15 sama dengan min 5Y. Berarti mau dapat Y-nya min 15 dibagi min 5 sama dengan Y. Maka dapat Y-nya sama dengan 3. Dapat deh Y-nya 3. Setelah dapat Y-nya 3, kita udah dapat tadi X-nya sama dengan 3. Berarti sekarang tinggal kita substitusi dengan nilai Y, maksud ibu. Nilai Y sama dengan 3. Jadi kita tadi udah dapat nilai Y-nya sama dengan, udah dapat tuh nilai Y-nya sama dengan 3. Kita substitusi misalnya ke persamaan pertama, ya. Kita masukin ke persamaan pertama. Di situ 8 per X ditambah 3 per Y sama dengan 3. Berarti 8 per X ditambah 3 per 3, Y-nya ganti 3 sama dengan 3. 3 bagi 3 itu 1, berarti 8 per X ditambah 1 sama dengan 3. 8 per X sama dengan 3 dikurang 1. 8 per X sama dengan 2. Nah, tinggal kali silang. 8 sama dengan X kali 2.
Ini kan sebenarnya per 1 nih. 8 kali 1, 8. Tapi tidak ditulis. Nah, makanya tulisnya 2 aja. Karena 2 per 1 itu 2. X kali 2, 2X. Nah, dapat nilai 8 bagi 2 sama dengan X. X-nya dapat deh 4. Oke, berarti HP-nya adalah 4,3. Nilai X-nya 4, nilai Y-nya 3. Oke, jadi kalau misal pecahan, kalau variabelnya di bawah, kalian cukup samakan pembilangnya maksud ibu ya. Jadi cari KPK si pembilangnya. Pembilang itu yang posisinya di atas, penyebut itu posisinya di bawah. Nah, karena variabelnya jadi penyebut, jadi kita untuk mengeliminasinya nyamain angka di atasnya atau pembilangnya. Oke, contoh selanjutnya. Nah, ini bentuknya soal cerita nih. Ini umum banget ada. Pada sebuah toko, Benny membeli 5 kemeja dan 4 celana dengan harga 425.000. Pada toko yang sama, Cynthia membeli 4 kemeja dan 3 celana dengan harga 330. Tentukan harga masing-masing celana dan bajunya, nah, atau kemejanya. Nah, berarti ini sekarang kita misalin nih. Misalnya kita misalin kemeja ya, kemejanya X, celananya adalah Y. Nah, buat deh persamaannya. 5X ditambah, nah kan ya 5 kemeja ditambah 4 celana sama dengan 425.000. Lalu persamaan yang kedua, 4X ditambah 3Y sama dengan 330.000. Nah, sekarang kita eliminasi. Nah, kebetulan angkanya belum sama nih koefisiennya. Kita samakan dulu. Nah, misalnya ibu mau eliminasi Y, berarti kita samakan deh koefisien Y-nya, KPK-nya. Nah, kita cari KPK-nya. Ternyata kan 4 sama 3 KPK-nya 12. Berarti persamaan yang atas kita kali 3, persamaan kedua kita kali 4. Nah, tinggal kalikan deh. Berarti 5 kali 3 15X, 4 kali 3 ditambah 12Y sama dengan 425 dikali 3. Jadi 425 kali 3 adalah 1.275.000. Nah, sekarang 4 kali 4 16X ditambah 3Y kali 4 12Y sama dengan 330 dikali 4 1.320.000. Oke, kita si variabel koefisiennya udah sama kan? Udah sama-sama 12 karena udah kita sama. Nah, tinggal kita coret deh Y-nya karena sudah habis. Berarti tinggal dibuat 15X dikurang 16X, berarti negatif X kan, min 1 sama dengan 1275 dikurang 1320. Nah, ternyata hasilnya min 45.000. Nah, berarti X-nya sama dengan min 45.000 dibagi min 1, yaitu X-nya adalah 45.000. Nah, udah dapat 45.000 X-nya, kita substitusi X-nya 45.000 ya. Kita substitusi X sama dengan 45 ke persamaan yang pertama aja. Persamaan pertama kan 5X ditambah 4Y sama dengan 425.000. Ganti X-nya 5 dikali 45 ya, 45.000 maksud ibu. 45.000
ditambah 4Y sama dengan 425. Nah, 5 kali 45 225.000 ditambah 4Y sama dengan 425.000. 4Y sama dengan 425.000 dikurang 225.000, dia pindah ruas. Berarti 4Y sama dengan 200.000. Y-nya sama dengan 200.000 dibagi 4. Berarti dapat Y-nya adalah 50.000. Berarti harga kemejanya adalah 45.000 ya. 45.000. Nah, harga celana adalah 50.000. Oke. Udah dapet harganya. Jadi ini adalah salah satu aplikasi dari menentukan model matematika pada SPLDV. Nah, demikianlah contoh-contoh sistem persamaan linear dua variabel. Semoga ini membantu kalian untuk mengingat kembali materi yang udah pernah kalian dapatkan sebelumnya. Jadi merefresh lagi ya. Jadi nanti ketika SPLDV atau sistem persamaan linear 3 variabel, kalian sudah bisa menggunakan konsep eliminasi dan substitusi. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat mempelajari. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.